Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Isna Pontiana, mahasiswa semester 5 Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan di Politeknik Pembangunan Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi hasil penyuluhan pertanian, perkotaan, dan evaluasi dampak penyuluhan pertanian mengenai PSB, bakteri fotosintesis. Nah, sebelum kita lanjut, kita lanjut, kita bahas tentang pengertian evaluasi penyuluhan pertanian. Adalah kegiatan untuk menilai suatu program penyuluhan pertanian. Evaluasi penyuluhan pertanian dilakukan dengan proses pengumpulan data, penentuan ukuran, penilaian, serta perumusan keputusan yang digunakan untuk perbaikan atau penyempurnaan perencanaan berikutnya yang lebih lanjut demi tercapainya tujuan dari program penyuluhan. Sebelum kita masuk ke penyuluhan pertanian, sebelum melakukan penyuluhan pertanian, kita melakukan identifikasi wilayah dan mengidentifikasi masalah. Nah, sebelum itu kita melakukan persiapan pembuatan sinopsis dan LPM. Nah, sebentar ya, saya bagi layar dulu. Apakah sudah terlihat? Di sini adalah sinopsis tentang pertanian perkotaan. Nah, ini contohnya sinopsisnya ya. Ini sinopsis pertanian. Di sini juga ada LPM. LPM adalah lembar persiapan penyuluhan yang dilakukan sebelum melakukan penyuluhan. Yaitu ada beberapa seperti judul, tujuan, metode. Metode yang saya gunakan selama diskusi kelompok, medianya menggunakan privat dan PPT. Waktu yang saya ambil 60 menit. Tempat rumah Bapak Roko di Kuasen. Di dalam isi LPM terdapat pendahuluan, yaitu seperti perkenalan, ucapan salam, penyampaian tujuan pretest. Nah, di sini ada isi materi yang berisi tentang pengertian tanaman perkotaan, menjelaskan kelebihan tanaman perkotaan, dan praktik. Terus ada tanya jawab dan diskusi. Diskusi bersama pertanian, memberikan kesimpulan dan rencana tindak lanjut post test, memberi saran dan penutup. Selanjutnya kita masuk ke evaluasi penyuluhan pertanian. Nah, sementara itu, evaluasi dampak menggunakan analisis data, menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui sampel atau populasi sebagai adanya dampak melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Teknik analisis data untuk mengetahui pelaksanaan disusun dengan tabel sektor jawaban responden dengan langkah-langkah sebagai berikut. Ini contoh langkah-langkahnya. Ada data dalam bentuk skor didapat dari jawaban kuesioner dimasukkan ke dalam tabulasi silang
antara skor pertanyaan dan skor responden. Data bentuk skor dihitung jumlah dan rata-rata skor setiap pertanyaan, skor setiap responden, dan skor kumulatif. Skor hasil pelaksanaan berdasarkan nilai atau skor pada kuesioner yang dikategorikan menjadi 3, yaitu sangat sesuai skornya 4, dan sesuai skornya 3, kurang sesuai skornya 2, dan tidak sesuai skornya 1. Adapun interval kelas antara variabel konteks, input, proses, dan produk dalam analisis data sebagai berikut. Interval kelas nilai maksimal dikurangi nilai minimal dibagi jumlah kelas. Nilai maksimal jumlah responden dikali skor tertinggi. Jumlah respondennya 21 dikali 4 sama dengan 84. Nilai minimal jumlah responden kali jumlah skor terendah 24 dikali 1 sama dengan 24. Interval kelas sama dengan 84 dikurangi 24 dibagi 4 sama dengan 15. Asumsi dalam analisis data tersebut adalah kelas pelaksanaan sangat tinggi, nilai A 69 sampai 64, kelas pelaksanaan tinggi, nilai B 54 sampai 68, kelas pelaksanaan rendah, nilai C 39 sampai 53, kelas pelaksanaan sangat rendah, dan rendah nilainya D 24 sampai 34. Waktu melakukan evaluasi penyuluhan yaitu di KWT Puspitasari yang berlokasi di Desa Kuasayan, Kapanewon Piungan, Kecamatan Bantul pada tanggal 8 Oktober 2024. Metode yang digunakan yaitu dengan satu wawancara yang dilakukan dengan tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Wawancara yang telah dilakukan adalah wawancara tidak struktur, di mana dalam wawancara bebas tidak melakukan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik. Kedua, observasi pengumpulan data melakukan dengan metode observasi untuk mengetahui proses kerja program. Tiga, melakukan kuesioner yang diberikan ketika melakukan penyuluhan kepada KWT. Nah, data sekunder, populasi data sampel. Nah, di sini responden berdasarkan umur. Umur di bawah 50 ada 1. Umur yang lebih dari 50 ada 9. Di sini ada responden berdasarkan tingkat pendidikannya. Berdasarkan hasil pengkajian yang diperoleh tingkat pendidikan pertanian serta penyuluhan di KWT Puspitasari, dari 10 petani responden yang tamat SD sebanyak 5 orang. Bisa disimpulkan 20%. Pendidikan SLTP sebanyak 2 orang. Bisa disimpulkan 20%. Serta yang berpindahkan SLTA sebanyak 4 orang. Bisa disimpulkan dengan 40%. Dan perguruan tinggi sebanyak 2 orang. Responden berdasarkan kependudukan dalam kelompok. Pengurus ada 3 dan anggota ada 7.
Sebentar ya, ada kesalahan sedikit. Nah, kita lanjut analisis data. Evaluasi pada dasarnya adalah mengukur dan menilai perubahan-perubahan tingkah laku yang terjadi. Sebagai dasar besar, kegiatan evaluasi umumnya diarahkan untuk mengevaluasi tujuan yang direncanakan. Evaluasi hasil ini merupakan kegiatan untuk menilai seberapa tingkat penerimaan informasi dan pengetahuan yang diterima oleh anggota KBT Puspitasari sebagai responden dalam kegiatan evaluasi pelaksanaan penyuluhan evaluasi berkelanjutan. Nah, di sini ada kisi-kisi dari pertanyaan kuesioner. Hmm, ini ada sikap yang indikatornya kesadaran akan tujuan budidaya pertanian organik. Kriterianya sangat setuju, dua setuju, tiga cukup, dan tiga. Hmm, ini, ini yang pengetahuan sama juga ada keterampilan. Nah, ini hasil kuesioner pelaksanaan penyuluhan. Nah, jumlah dari pengetahuan tentang pengertian tujuan budidaya tanaman perkotaan, dua tentang penerapan penerapan budidaya tanaman perkotaan, dan tiga bersikap keberlanjutan budidaya tanaman perkotaan. Nah, yang jumlahnya 4 dan 7. Ini ini hasil sebelum penyuluhan yang sering disebut pretest itu mendapat total 40 dan sesudah melakukan penyuluhan mendapat 115. Ada peningkatan. Nah, ini contoh kuesionernya. Satu, apakah Anda setuju apabila budidaya tanaman perkotaan dapat meningkatkan ketahanan pangan? A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Cukup dan tidak. Ini salah satu contoh dari kuesioner tentang pertanian perkotaan. Mari kita lanjut selanjutnya aja. Nah, hasilnya dari evaluasi hasil yang dilaksanakan desa eh, eh, di Desa Kuasen, Kabupaten Binungan, Kecamatan Bantul melalui kuesioner dan kegiatan penyuluhan budidaya tanaman perkotaan berdasarkan hasil analisis data pretest dan protest yang dilaksanakan, maka kegiatan penyuluhan pertanian dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan budidaya tanaman perkotaan untuk KWT Puspitasari dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari efektivitas perubahan perilaku evaluasi penyuluhan pertanian maupun evaluasi penyuluhan yang cukup mencakup tiga aspek. Aspek pengetahuan, kognitif, yang skor awal pretestnya sebanyak 50 menjadi skor 110 pretest. Berarti terjadi kenaikan skor sebesar 60, peningkatan skor terendah sebesar 30 pretest terjadi pada variabel pertanyaan tentang teknik budidaya tanaman perkotaan. Hal ini dikarenakan ternyata selama ini anggota KWT belum memanfaatkan pekarangan rumah, sehingga
Pemanfaat lahan pekarangan kurang dipedulikan. Pada akhirnya, skor pengertian pemanfaat pekarangan menjadi 40 post-test yang diberi seluruh peserta memahami pengertian pemanfaatan pekarangan. Aspek minat itu peningkatan skor yang terjadi pada aspek ini sebesar 75 dari skor pretest 40 menjadi 115 pada post-test. Sedangkan pada aspek perubahan keterampilan, peningkatan skor yang terjadi pada aspek ini sebesar 50 dari skor pretest 70 menjadi 120 pada post-test. Peningkatan skor tertinggi sebesar 30 post-test terjadi pada pertanyaan tentang tujuan tanaman perkotaan pertanian ini. Menunjukkan bahwa KWT Puspitasari tertarik sebentar, tertarik untuk mulai memanfaatkan dan memelihara lahan pekarangan milik mereka. Hal ini pula memotivasi anggota kelompok dan memanfaatkan pekarangan. Peningkatan skor terendah sebanyak 20 post-test tentang kemampuan menyiapkan media dan pemeliharaan tanaman, sebab bagi sebagian anggota KWT Puspitasari, pemanfaat limbah plastik sebagai media tanaman belum begitu bermanfaat karena masing-masing anggota memiliki pekarangan yang luas. Nah, itu dari hasil evaluasi hasil penyuluhan pertanian perkotaan. Nah, setelah itu kita masuk ke kisi-kisi evaluasi dampak penyuluhan pertanian pembuatan PSB, bakteria fotosintesa. Di Desa Sematani, Kecamatan Piungan, Bantul. Nah, di sini ada beberapa. Ini kisi-kisinya ada adopsi, indikatornya mengetahui penerapan PSB pada lahan pertanian. Kriteria dan skor. A. Menetapkan sesuai rekomendasi. B. Menetapkan sebelum sesuai rekomendasi. C. Tidak menetapkan. Di sini ada mengadopsi petani terhadap pembuatan PSB, ekonomi yang berindikator mengukur dampak pertanian dari sisi pendapatan dan mengukur dampak petani dalam sisi pendapatan juga. Ada sosial untuk mengukur dampak petani, perkumpulan petani yang dipengaruhi penyuluhan pertanian faktor utama untuk mempengaruhi antusiasme petani dalam mengikuti penyuluhan. Dan ada produk mengetahui tingkat hasil panen. Selanjutnya kita bahas bentar ya. Ini bahas tentang data yang udah dilakukan. Ini mendapatkan persentasenya dari pertanyaan di atas. Jumlahnya ada yang 29, ada yang 30, ada yang 27, ada yang 20, ada yang 30. Jumlah rata semuanya termasuk tinggi ya, dan bagus. Tingkat penerapan atau adopsi dari 10 petani di Desa Sematani diperoleh rata sebesar 96,3%. Tingkat penerapan tertinggi diperoleh dengan persentase sebesar 10% oleh petani atas nama Syafruddin.
Ngadi, Ngadini, dan Wali. Wali. Sementara itu, petani lainnya mendapatkan persen sebesar 60,6%, yaitu Bapak Parini Tony dan Samsuhadi Sigit dan Suroso, dan petani yang mendapatkan persentase 90% yaitu Bapak Junadi dan Sudarminto. Hmm. Disimpulkan bahwa tingkat adopsi 10 petani di Desa Sematani mengenai pembuatan PSB termasuk dalam kategori tinggi. Tindak lanjut yang harus dilakukan yaitu dengan monitoring kegiatan penerapan pembuatan PSB untuk lahan pertanian di Desa Sematani, sehingga penerapan tetap sesuai rekomendasi. Tingginya tingkat adopsi pertanian terhadap penerapan tersebut dipengaruhi oleh pemasaran yang sedang terjadi di lokasi lahan pertanian yang organik. Nah, ini habis dasar dengan pertanyaan. Pertanyaannya adalah apa Bapak atau Ibu menerapkan pembuatan PSB? Di sini ada sangat menerapkan. Hmm, skornya adalah 100, 100, ada yang 90, ada yang 83. Ini apakah Anda Bapak Ibu pendampingan oleh penyuluhan ini penyuluhan yang dilakukan tahun 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 sebelumnya berdasarkan oh, berdasarkan hasil olah data yang telah dilakukan pada tabel di atas dari 10 responden dengan 10 pertanyaan mengenai penerapan pembuatan PSB termasuk dalam kategori dengan rata-rata 96,33%. Dampak yang telah diperoleh dari kegiatan penyuluhan PSB yaitu pertanian anggota kelompok ngerti rezeki dapat menerapkan pembuatan PSB sesuai rekomendasi. Pembuatan pengaplikasian PSB pada tanaman mampu memberikan beberapa peningkatan pada aspek teknis dan ekonomi. Aspek teknisnya, dosisnya, terus aspek ekonominya untuk sebelum menggunakan PSB dan sesudah menggunakan PSB. Jadi hasil analisis data yang telah dilakukan dapat kesimpulan bahwa adopsi petani kelompok Mudi Rezeki terdapat penerapan pembuatan SB budidaya tanaman mencapai dikatakan berhasil jika di tingkat adopsi tinggi dengan persentase 93%. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk mendengarkan. Mohon maaf bila ada kesalahan yang kurang berkenan dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.